Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kemarin kita sudah mengupas beberapa hal mengenai fadilah atau keutamaan surah Yasin. Yang mana keutamaan surah Yasin ini tidak hanya berlaku untuk kebutuhan di akhirat, tapi juga kebutuhan duniawi, untuk memenuhi hajat, kebutuhan dan sebagainya. Namun terlepas dari itu semua, bahwa apapun yang kita amalkan dari kitabullah berupa surah Yasin, surah-surah yang lainnya atau amalan-amalan apapun harus dilandasi dengan keyakinan. Kalau tidak yakin tidak hasil. Jadi harus dilandasi dengan keyakinan agar berhasil, karena sebagaimana kata pepatah, al-yaqinu al-ilmu kulluh, keyakinan adalah ilmu yang sejati. Selanjutnya, penulis kitab tafsir Yasin ini menerangkan tentang makna dari lafaz Yasin, makna dari lafaz Yasin itu sendiri. Jadi menurut penuturan dari Syekh Hamami Zadah di sini, lafaz Yasin itu maknanya ada beberapa pendapat para mufassir. Di kalangan para mufassirin menyebutkan ada lima pendapat mengenai makna kata Yasin. Pendapat yang pertama, bahwa kata Yasin itu merupakan kependekan dari lafaz atau kalimat ya insan, wahai manusia. Karena menurut beliau di sini disebutkan bahwa kebiasaan orang Arab itu menyingkat-nyingkat kata, menyingkat kalimat, yang mana di setiap katanya itu hanya diambil satu huruf kemudian disusun. Jadi lafaz ya insan itu terdiri dari dua kata, ya nida dan insan. Ya nidanya diambil satu hurufnya, yakni huruf ya. Kemudian dari insan diambil satu hurufnya, sin, menjadi yasin. Jadi lafaz ya insan, kalimat ya insan dipendekkan menjadi yasin, wahai manusia. Nah, manusia siapa yang dimaksud di dalam lafaz yasin itu? Yang dimaksud di dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud manusia di dalam Yasin adalah Nabi Muhammad. Jadi Yasin artinya wahai Muhammad. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa Yasin merupakan singkatan dari kalimat ya sayyidal mursalin, wahai pemimpin para utusan. Itu juga yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Itu dua pendapat yang pertama mengarahkan pada bahwa makna Yasin adalah sapaan, nida untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian pendapat yang ketiga menyebutkan bahwa Yasin adalah salah satu dari nama-nama Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran memiliki banyak nama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan, ada banyak sekali nama Al-Quran. Atau seperti yang dikutipkan oleh seperti yang disebutkan oleh para ulama, menyebutkan bahwa nama Al-Quran itu ada banyak. Tidak hanya Al-Quran, tidak hanya Al-Furqan, tapi juga ada Al-Huda, Asy-Syifa dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan bahwa Yasin itu merupakan salah satu dari nama-nama Al-Quran. Kemudian ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa Yasin itu merupakan salah satu daripada nama-nama Allah Ta'ala. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa Yasin itu merupakan satu nama surat. Jadi banyak pendapat para mufassir mengenai apa sih makna Yasin. Tapi perlu kita pahami bahwa tidak ada yang lebih mengetahui makna daripada lafaz-lafaz dari huruf-huruf muqatta'ah yang merupakan awal-awal surat-surat di dalam Al-Quran, Fatihus Suwar yang merupakan huruf-huruf muqatta'ah itu selain Gusti Allah Ta'ala. Tidak hanya Yasin, tapi juga Alif Lam Mim, Toha, Shod, Qaf dan seterusnya. Tidak ada yang lebih mengetahui maknanya
selain Allah Ta'ala itu merupakan salah satu dari banyak sekali rahasia-rahasia Al-Quran yang belum bisa diungkap oleh umat manusia. Dan disebutkan di dalam tafsir Al-Istirobadi bahwa Allah Ta'ala memiliki 4.000 nama. 4.000 nama, yang mana 1.000 diantaranya tidak diketahui oleh siapapun selain oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang 1.000 lagi tidak diketahui oleh siapapun selain Allah dan para malaikat. Kemudian yang 1.000 lagi tersimpan di Lauhul Mahfuz, itu sudah 3.000. Kemudian yang 300 tercantum di dalam Taurat, yang 300 tercantum di dalam Injil, yang 300 tercantum di dalam Zabur. Nah, tinggal 100. Nah, yang 100 itu tercantum di dalam Al-Quran, yang mana 99-nya dibocorkan kepada kita dalam rupa Asmaul Husna. Nah, yang satu itu yang disebut sebagai Ismul A'zam atau nama Allah yang teragung, yang tidak diketahui selain oleh orang-orang khusus Allah Ta'ala, baik itu para nabi maupun para utusan. Itu menurut penulis tafsir Al-Istirobadi yang dikutip oleh Syekh Amin Zadah dalam tafsir Yasin ini. Itu makna Yasin. Kemudian wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sudah kita sebutkan kemarin bahwa ini merupakan persaksian dari Allah yang bersumpah dengan Al-Quran bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusannya. Jadi nyambung kalau misalkan Yasin itu dimaknai dengan lafaz, dengan makna ya Muhammad atau ya Sayyidul Mursalin, karena ayat selanjutnya menunjukkan mengenai kerasulan Nabi Muhammad. Jadi kalau bisa kita tafsirkan di sini, Yasin, wahai pemimpin para utusan, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an Al-Hakim, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau memang betul-betul merupakan salah satu di antara para utusan. Ala siratin mustaqim, ala siratin mustaqim, ing atase dalan mustaqimin kang jejeg. Al muradu utawi kang den karepaken minas sirati saking lafadz sirat iku dinul islami, agama Islam, yakni ya Muhammad. Muhammad innaka satamana sira iku lan minal mursalin, setengah saking pira-pira utusan, wa dinu kalan utawi agama ira iku dinul haqqi, agama kang jejeg, agama kang bener, agama kang hak. Wal islamu lan utawi agama Islam, wal kufar wal islamu ai tegese agama Islam, wal kufar lan utawi wong kafir iku ala dinin batil, ala siratin mustaqim. Al-muradu minas sirati dinul Islam, yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin wa dinuka dinul haqqi wal Islam wal kufaru ala dinin batil. Ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus. Maksud jalan yang lurus di sini adalah agama Islam. Wahai Nabi Muhammad, engkau betul-betul termasuk dari para utusan yang berada di dalam jalan yang lurus, yakni agama Islam, agama yang benar, agama yang sejati. Dan orang-orang kafir itu berada di jalan yang batil, jalan yang salah. Maksudnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, fa'ingkila aksamallah, fa'ingkila dan lamun mongko lamun den takonke aksama supoto sumpah sapa Allah Gusti Allah bi anna Muhammad ing sak temene Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam iku minal mursalina, saking pira-pira utusan. Fa in kana hadzal qism lil kuffar bi ay yusaddiqu bi anna Muhammadan alaihi salam la minal mursalin fa hum la yusaddaqun. Wa in kana lil muslimina bi ay yusaddiqu anna Muhammadan la minal mursalin fa hum yusaddiqunahu bila qasamin fama fa'idatul qism. Jadi begini, ada pertanyaan. Kenapa di situ di ayat kedua surah Yasin itu Allah Ta'ala kok sampai bersumpah segala? Padahal sumpah Allah itu kayak kok enggak berguna, tidak berfaedah. Kenapa tidak berfaedah? Kalau sumpah itu ditujukan untuk orang kafir, apa gunanya? Soalnya mereka tetap saja tidak membenarkan bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan atau Rasulullah. Apa gunanya sumpah Allah itu untuk orang-orang kafir? Kemudian kalau sumpah itu ditujukan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang beriman,
ya juga tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena mereka tidak perlu diberi penekanan pun, tidak perlu diberi pernyataan berupa sumpah pun mereka sudah beriman. Lalu apa makna atau faedah dari sumpah Allah itu yang bersumpah bahwa Nabi Muhammad, yang menegaskan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Maka dijawab oleh Syekh Hamami Jazadah, ujiba bi anna Allah Ta'ala arada ayu akkada kalamahu lil munkirin fal qasmu naw'un minat ta'kid falidzalika aqsama Allah Ta'ala bihi lil hujjah. Bahwa yang ingin dikehendaki oleh Allah di dalam sumpahnya ini adalah untuk menegaskan saja atau menguatkan saja atau untuk mengokohkan kepada orang-orang yang ingkar baik saat itu maupun di waktu yang akan datang, sampai saat kita hari ini dan seterusnya sampai hari kiamat, kepada orang-orang yang ingkar terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu fungsi dari qasam atau sumpah adalah sebagai takkid atau pengokoh dari suatu pernyataan. Maka sumpah Allah di situ fungsinya adalah sebagai takkid, pengokohan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tanzil al-Azizir Rahim, Tanzil al-Azizir Rahim, yang diturunkan dari Allah Al-Aziz Ar-Rahim, yang Maha Agung dan yang Maha Welas Asih. Tanzila fa in quri'a lan lamun den waca bin nasobi kelawan nasob, yakunu mongko ana apa lafat iku nasob apa nasobuhu, yakunu mongko ana apa nasobuhu nasobe lafat tanzil bil fi'li kelawan mergo fi'il ana fi'il al mahdhufi kang den buang. Fataqdiruhu mongko utawi kira-kirane lafat iku iqra tanzil al aziz. Jadi kalau lafat tanzil itu dibaca nasob, karena selama ini kita selalu membaca nasob tanzilal azizir rahim, ada fathah di situ. Kenapa kok fathah? Karena di situ ada fiil yang disembunyikan. Artinya lafaz tanzil itu menjadi maf'ul yang dihukumi nasab. Kenapa dihukumi nasab? Kenapa dia menjadi maf'ul? Karena sebelumnya ada fiil atau kata kerja yang disembunyikan, yang dibuang maksudnya. Ya, karena itu merupakan tafsir saja, penafsiran dari para mufassir. Apa fi'il yang disembunyikan itu? Yaitu lafaz iqra, bacalah. Iqra tanzilal azizir rahim. Nah, lafaz iqra ini kemudian dibuang atau disembunyikan. Iqra, bacalah tanzilal azizir rahim, kitab yang diturunkan oleh Allah Al-Aziz Ar-Rahim. Wa in quri'a birraf'i, dan kalau dibaca dengan rafa, tanzilul azizir rahim itu juga bisa dibaca rafa. Yakunu khabaran lil mubtada, karena lafaz tanzilul azizir rahim menjadi khabar bagi mubtada yang disembunyikan atau dibuang. Fataqdiruhu hadzal Qur'an munazzalun 'alaika biwasitati Jibril alaihi salam minallahil azizir rahim. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ada fiil yang dibuang, yang semula adalah iqra tanzilal azizir rahim. Kemungkinan yang kedua ada mubtada yang dibuang atau disembunyikan, yakni hadzal Qur'anu tanzilul azizir rahim. Jadi kemungkinan yang pertama tadi, ketika ada fiil yang dibuang, tanzil dibaca nasab karena menjadi maf'ul, iqra tanzilal azizir rahim. Dan kemungkinan yang kedua, lafaz tanzil dibaca rafa karena menjadi khobar bagi mubtada yang dibuang, yakni hadzal Qur'an, ini adalah Qur'an tanzilul azizir rahim, yang diturunkan, yang merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Al-Azizir Rahim, dan seterusnya. Itu merupakan perbedaan pembacaan dari lafaz tanzil. Ada kalanya dibaca nasab, boleh juga dibaca rafa dengan ketentuan-ketentuan tertentu.
kang moho mulya utawi kang moho menang, al-ghalibi kang moho menang, al-muntaqimi kang bakal nyiksa minal asi saking wong-wong kang padha maksiat, ar-rahimi kang moho welas asih ing dalem akhirat loko, lil muti'ina maring wong-wong kang taat. Faqra ya Muhammad, faqra mongko maca ya Muhammad, he Muhammad, hadzal Qur'an ikilah Qur'an lil mungkirina katuwe wong kang ingkar, hatta yasma'u sehingga padha krungu sapa wong kang mungkar kalami ing kalam ingsun, wa yakhafu lan padha wedi minni saking ingsun, wa yaji'u lan padha dadi ila insafi maring percaya maring manut. Jadi maksud dari rangkaian ayat ini adalah pertama, Allah Ta'ala ingin menegaskan, mengokohkan bahwa Rasulullah Muhammad betul-betul merupakan salah satu dari para utusan. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membacakan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ini kepada orang-orang yang ingkar, agar mereka bisa menyimak, bisa mendengar ayat-ayat yang diturunkan tersebut dan kemudian bisa tersadar atau tercerahkan. Dan ini sebenarnya tidak hanya berlaku kepada Nabi Muhammad, tapi juga berlaku kepada umatnya sampai akhir zaman untuk membacakan ayat-ayat Allah yang diturunkan ini kepada umat manusia, terutama kepada mereka yang masih belum menerima Islam, belum menerima kalam-kalam Allah, untuk diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun maknanya sebenarnya untuk menerangkan kandungannya, tidak hanya membacakan atau memperdengarkan saja, tapi menjelaskan isi dan makna dari Al-Quran. Kenapa? Apa tujuannya memperdengarkan, membacakan, menjelaskan isi kandungan Al-Quran kepada kaum umat manusia? Litungdzira qauman ma ungdzira aba'uhum fahum ghafilun. Litungdzira drepon meden-medeni sira qauman ing kaum ma ungdzira kang ora den weden-wedeni sapa aba'uhum pira-pira bapane kaum. Alam utawi huruf lam iku ta'lilun makna krono ditangzili maring lafaz tanzil. Kila fama mongko utawa lafaz ma fi ma ungdira ing dalam lafaz ma ungdira iku lin nafi krono nafi. Ai lam tungfir tegese ora den wedeni sapa abahum pira-pira bapane kaum al-aqrabuna kang padha parek litaqwa wala krono suwene muddatul fadli mangsane suwung. Wakil lan nanti akan ma ing dalam lafaz ma ungtira iku bi makna alladzi, makna alladzi ai ditungtira qauman alladzi ungtira bihi abahum, ai ditungtira tegese supaya meden-medeni kauman ing kaum alladzi ungtira kang den meden-medeni bihi kelawan ma sapa abahum pira-pira bapane kaum. Untuk apa Al-Quran itu diperdengarkan, dibacakan kepada kaum orang-orang yang ingkar? Litungdzira qauman ma ungdzira aba'uhum, supaya untuk menjadi peringatan, supaya engkau memperingatkan mereka wahai Muhammad, memperingatkan kaum yang mana leluhur mereka tidak diperingatkan sebelumnya. Ini makna yang pertama. Jadi di situ ada lafaz ma ungdzira. Ma di dalam lafaz ini ada dua kemungkinan. Sebagai kemungkinan yang pertama, lafaz ma di sini bermakna tidak. Kemudian kemungkinan yang kedua, lafaz ma di sini bermakna yang, alladzi atau yang. Jadi maknanya bisa dua dan berkebalikan. Inilah uniknya penafsiran Al-Quran, bisa jadi maknanya malah berkebalikan. Jadi kemungkinan yang pertama maknanya begini. Al-Quran itu dibacakan kepada mereka agar mereka itu sebagai kaum yang ingkar itu diperingatkan, mendapat peringatan, karena orang-orang tua mereka terdahulu, para leluhurnya belum mendapat peringatan, tidak mendapat peringatan. Kenapa? Karena di zaman setelah Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu ada masa subung atau masa fatrah yang sangat lama, yang tidak ada
nabi dan rasul yang diutuskan di masa tersebut. Nah, jadi orang-orang kafir di Mekah itu dan di seluruh dunia saat itu mengalami masa fatrah yang sangat lama, masa sumbung dari risalah sejak zaman Nabi Isa hingga diutusnya Nabi Muhammad. Mereka mengalami masa fatrah yang sangat lama, masa kekosongan yang sangat lama sehingga tidak mendapat peringatan. Nah, maka ketika itu Nabi Muhammad diperintah untuk memberi peringatan kepada mereka, yang mana orang-orang tua mereka terdahulu, para leluhur mereka terdahulu tidak mendapatkan peringatan. Itu makna yang pertama kemungkinannya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah untuk memberi peringatan kepada kaum yang mana orang tua mereka dahulu, leluhur mereka dahulu juga sudah diperingatkan. Nah, ini merujuknya tidak di masa fatrah, tapi sejak zaman para nabi terdahulu, bahwa leluhur mereka di zaman dahulu juga sudah mendapatkan peringatan. Maka sebagaimana leluhur mereka terdahulu sudah mendapatkan peringatan, mereka juga saat ini harus mendapatkan peringatan. Jadi ada dua kemungkinan makna tersebut, tapi semuanya masuk. Fahum mongko utawi kaum lan abauhum iku ghafiruna, kaum kang padha lali anil imani saking iman, wa rusdi lan pituduh, yakni ngersakake apa lafaz atau ayat ya Muhammad, hai Muhammad, anzalna nurunaken sapa ingsun ilaika maring sira hadzal Qur'an, ikilah Qur'an, itu khawifa supaya meden-medeni sapa sira minal bihi kelawan Quran alqauma ing kaum alladzina lam yukhawwafu kang ora padha wedi, kang ora padha den-wedi-wedeni sapa kaum, wal muradu lan utawi kang den karepaken minal kaum saking lafaz kaum iku kaum Quraisy, kaum Quraisy, li'annahu karena sak temene kelakuan di zaman Ismail alaihissalam, saking zaman Nabi Ismail alaihissalam ila zaman kamari zaman ira iku maja'ahum ora teka ing kaum sapa nabiun nabi suwiji, wala mursalun lan ora para utusan suwiji, li'annahum karena sak temene kaum iku ghafiruna wong kang padha lali, la ya'rifuna ora ngerti dinan ing agama, wala syariatan lan ora ing syariat. Jadi maksud yang diharapkan, yang maksud dari lafaz atau ayat ini adalah kira-kira begini, ya Muhammad, wahai Muhammad, aku Allah telah menurunkan kepadamu Quran, ayat-ayat Al-Quran untuk memberi peringatan, sebagai peringatan terhadap para kaum yang mana mereka itu, kaum tersebut tidak diberi peringatan sebelumnya, tidak diberi peringatan sebelumnya. Karena sejak zaman Nabi Ismail sampai zaman Nabi Muhammad itu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, dalam hal ini khususnya adalah kaum Quraisy, memang tidak mendapatkan peringatan dari seorang nabi maupun seorang rasul satupun. Tidak ada agama baru apapun syariat baru yang diutuskan kepada orang-orang Quraisy sejak zaman Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad. Itu masa kosong yang sangat lama. Jadi kalau ada beberapa gelintir orang di kaum Quraisy yang masih mempertahankan keyakinan, akidah maupun agama Nabi Ismail, itu sangat sedikit dan sangat langka. Makanya wajar jika kemudian terjadi banyak penyimpangan baik dalam akidah maupun ibadahnya orang-orang Quraisy, karena memang sudah sangat lama tidak ada nabi atau utusan yang memberi peringatan kepada mereka. Maka disinilah Rasulullah Muhammad diperintah oleh Allah untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka yang sudah terlalu lama jauh terlepas dari hidayah, dari tata aturan syariat dan akidah yang lurus. Dan di sini Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan salah satu utusan yang diutus membawa agama yang hak, yang benar, yaitu agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.